Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Iwatu iman rahimakumullah, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga warga Alta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Kamis ya, besok hari Jumat, terus waktu berjalan meninggalkan kita ya. Kita jatah usia atau jatah umur kita terus dikikis ya, dikikis berkurang. Mudah-mudahan bertambahnya usia, berkurangnya umur yang Allah berikan kepada kita, justru keimanan kita semakin semakin tambah, walaupun kata Rasulullah keiman itu yazid wa yanqus gitu ya. Kadang-kadang bertambah, wa yanqus, kadang-kadang berkurang gitu kan ya. Dalam ibadah seperti itu, kadang-kadang semangat, kadang-kadang loyo, ream gitu kan ya. Nah, jadi iman ini tetap harus kita cas lah. Sepertinya HP itu kadang-kadang low ya, baterai kita cas lagi dengan cara apa? Ya dengan cara kita banyak baca buku mungkin, atau mungkin kita banyak sharing kita di sini seperti ini. Karena kadang-kadang ya dalam kondisi seperti ini perlu gitu kan ya, perlu ya sharing, perlu kita. Dan ada saat-saatnya kita juga ya mungkin munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan suatu permasalahan kita dengan Allah gitu kan ya, dengan cara ya sholat qiyamul lail, tahajud gitu, seperti itu. Kita manfaatkan. Jadi yang jelas keimanan harus terus terjaga gitu ya. Jangan sampai justru lepas dari diri seseorang gitu kan ya. Nah, salah satunya untuk menjaga keimanan itu dengan cara sholat berjamaah gitu ya. Sholat berjamaah, kita berdoa gitu ya. Kemudian kita mungkin ada hal-hal yang perlu sharingkan gitu kan ya. Nah, seperti hadis yang kita baca ini harus menambah keimanan, kesemangatan dalam beramal ya. Dalam beramal ma'ruf nahi mungkar, dalam bersemangat ya. Walaupun dalam beramal tetap kita membab juga kadang menyederhanakan amal juga ada ya, pernah dibahas Pak Iman. Menyederhanakan amal artinya tetap dalam beramal pun kita harus ukur kemampuan. Maksudnya bukan berarti apa istilahnya lemah gitu. Artinya kita mampunya seperti sholat lah, kita sholat kalau tidak mampu sambil berdiri ya duduk gitu kan, seperti itu. Kalau tidak mampu bersedekah ya menerima sedekah gitu kan ya. Ya tapi yang catatan terus meningkatkan orang itu. Meningkatkan apa? Naik lagi. Betul kan ya. Betul Bang. Jadi makanya dalam hadis-hadis yang sudah kan sebaik-baiknya beramal di saat kita punya peluang untuk beramal gitu kan. Misalnya sehat, manfaatkan untuk beramal seperti itu. Baik, hadis berikutnya ya, hadis yang lanjutan dari kemarin. Hadis 232 di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu qala, dari Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholat al-subhi fahuwa fi dimmatillah fala yatlubannakumullahu min dimmatihi bisyai'in fa innahu man yatlubhu min dimmatihi bisyai'in yudrikhu summa yaqubbahu ala wajhihi fin nari jahannam. Rawahul Muslim. Coba perhatikan di sini. Man sholat, dari Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya, dia berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholat as-subhi, siapa man orang sholat as-subhi, sholat subuh, bahwa maka yang bersangkutan fi dimmatillah, ada dalam dimmah, penjagaan, perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang sholat subuh, maka yang bersangkutan ada dalam perlindungan. Maksudnya apa ya? Di sini dimmah, perlindungan. Fala yatlubannakumullahu min dimmatihi bisyai'in, maka janganlah Allah menuntut kalian dari
perlindungannya bisa dengan sesuatu. Fa innahu, ini terjemahnya gini ya. Fa innahu, maka sebenarnya ia mayat man yatlubhu min dimmati, siapa yang orang menuntutnya, dituntutnya dari tanggungan Allah, dari perlindungan Allah tersebut, yudhikhu, maka akan mendapatkannya, akan menemukannya. Summa yakubahu ala wajhi, summa kemudian yakubahu, ditelungkupkan ala wajhihi, atas wajahnya, finari jahannam, neraka jahanam. Ini sebenarnya waktu iman rahimakumullah kaitan dengan sifat-sifat kemunafikan. Dalam hadis laisa sholati asqalu ala munafikin, jadi tidak ada sholat asqal yang paling berat bagi orang-orang munafik, yaitu minal fajri wal isya, yaitu sholat fajar dan sholat isya. Jadi siapa yang sholat subuh maka dalam penjagaan sifat-sifat kemunafikan. Jadi bahkan dalam sholat subuh ini waktu marimakumullah bagian walau ya'lamuna ma fiha la'at tauhahuma la walau habwan. Jadi kalaulah ya'lamuna, mereka tahu tentang keutamaan sholat fajar ini, dia akan mendatangi walau habwan, walaupun dalam keadaan merangkak gitu. Nah di sini kembali kepada hadis tadi. Jadi sholat subuh, siapa yang sholat subuh maka ada dalam tanggungan Allah, dalam perlindungan Allah, dalam keamanan Allah dari sifat-sifat kemunafikan. Siapa yang di sini maka jangan kalian yatlubannakumullah, Allah menuntut kalian min dimmati, artinya Allah jangan melepaskan perlindungan itu. Siapa yang Allah lepaskan perlindungannya maka akan mendapatkannya, kemudian akan di sini yang Yakub baru akan ditelungkupkan wajhi finnari jahannam gitu. Nah seperti itu, ini saya lebih menafsirkannya kepada berkaitan dengan tanggungan penjagaan dari sifat-sifat kemunafikan. Bukan orang munafik ya, bukan orang munafik. Jadi sifat-sifat. Jadi salah satunya ya luhaleha gitu kan ya, nyantai gitu kan ya, tidak ada kesemangatan. Karena sholat subuh ini kemudian di sini disebutkan Pak dalam hadis yang saya sampai yang disebutkan tadi, khusus ini mah dalam sholat subuh, bukan sholat yang lainnya, gitu kan ya. Bahkan tadi walau ya'lamuna ma fiha, kalaulah tahu seseorang bahwa memiliki keutamaan, la atauhuma, akan mendatangi dua sholat itu walau bihabban, walaupun dalam keadaan merangkak, saking keutamaannya. Nah ini tadi ya di sini fala yatlubannakumullahu min dimmati, maka jangan Allah menuntut kalian dari tanggungannya. Maksudnya apa? Jangan kalian melepaskan gitu kan ya, lepas dari tanggungan Allah gitu. Saya udah kesana. Fa innahu ma yatlubu min dimmati bi syai'in yudrikuhu, apabila orang yang yatlubu min dimmati, artinya orang yang dituntut dari tanggungannya dari suatu, maka akan mendapatkan, yudriku akan zarota akan mendapatkannya ya, akan bertemu gitu, akan bertemu dengannya sifat-sifat itu. Dan kemudian di sini summa yakub ala wajhi finnari jahannam, kemudian akan ditelungkupkan wajhi, atas wajahnya, finnari jahannam, neraka jahanam. Ini dalam saya nggak catat ya, keterangannya ada keterangan lebih jauh, ini memang kaitan dengan sholat subuh sih, sholat subuh. Jadi jangan sampai kita melepaskan dari keamanan sifat-sifat kemunafikan itu. Mungkin lebih bisa kesana. Kemudian ini dikaitkan dengan tadi Baiman babu ta'limil hurmatil muslimin ini. Imam An-Nawawi kenapa mencantumkan hadis ini di sini gitu kan ya? Kehormatan, ta'lim, kemuliaan gitu ya, orang-orang muslim. Baik, kita lanjut aja dulu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala
muslim haramun irduhu wa maluhu wa damuhu at-taqwa hahuna bihasbin mri'in minasyari ayyahqira'ahu muslimun. Nah, ini kaitan sering kita banyak semaknanya dengan hadis-hadis sebelumnya. Dari Abi Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, al-muslimu ahul muslimi. Muslim itu saudara muslim yang lainnya. Ayo cari itu biar segar. Makasih. Al-muslimu ahul muslim. Jadi muslim itu saudara muslim lainnya. Ya. Bahkan kenikmatan yang tidak terhingga di saat kita dipersaudarakan dalam keadaan muslim. Wa quru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa bainakum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Jadi saudara. Jadi ini kisah tentang orang-orang Madinah di saat sebelum datang Rasul itu dalam keadaan bermusuhan gitu kan ya. Bertengkar, serang saling menyerang. Justru datangnya Islam itu mereka jadi saudara. Nah, ini kenikmatan yang tidak terhingga jadi persaudaraan. Justru antara muslimat dalam keterangan lain mah kalau ada dua orang muslim berselisih maka damai itu saudara bagi yang berdamai. Di sini al muslimu ahlul muslim. Muslim itu saudara muslim yang lainnya. La yadlimahu, maka jangan mendolimnya, jangan menganiayanya. Wala yuslimahu, maka jangan tidak diselamatkannya. Wala yuslim, diselamatkannya. Jadi harus ditolong gitu kan. Kemudian maka fi hajati ahihi karena Allah fi hajati. Siapa yang fi hajati ahi memenuhi hajat kebutuhan saudaranya, karena Allah fi hajatihi, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Kemudian waman faraza muslimin kurbatan, siapa yang faraja di sini artinya kelapangan. Siapa yang memberikan kelapangan dari seorang muslim kurbatan, kurba itu kesedihan, kesusahan. Siapa yang melapangkan, siapa yang membuka, artinya menolong dari kurbatan muslim, artinya kesedihan seorang muslim. Farajallahu anhu biha kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Oh iya, tadi yang dibacanya ini terlewat ya. Kalau muslim al-muslim haram ilmu awalnya, ini hadis berikutnya ini hadis sebelumnya. Al-muslimu ahlul muslim la yadlimahu. Dari Ibnu Umar ini maaf saya jadi ini. Yang hadis sebelumnya dulu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu ahlul muslim. Di sini sama juga al-muslimu ahlul muslim la yakhunu, jangan dikhianati, jangan dibohongi, jangan jangan diambil haknya. Hadis dulu. Al-muslimu ahlul muslim, muslim itu saudara muslim lainnya, la yadlimahu, jangan mendolimnya, jangan menganiayanya, jangan menyakitinya. Wala yuslimahu, jangan tidak diselamatkannya. Artinya apabila mendapatkan kesan harus ditolongnya. Maka nafi hajati ahihi, siapa yang memenuhi hajat saudaranya, artinya menolong saudara muslimnya, karena Allah fi hajatihi, maka Allah akan memenuhi hajatnya, kebutuhannya. Wa man faraja an muslimin kurbatan, siapa yang faraja artinya memberikan kelapangan, memberikan keluasan kepada seorang muslim, kurbatan dari kesempitan, kurban dari kesedihan, kesusahan, maka farajallahu anhu biha kurbatan min kurbi yaumil qiyamah, maka Allah akan melapangkannya, akan meluaskannya, akan melepaskannya kurbah kesedihan min kurbi dari kesedihan-kesedihan yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Wa man satara musliman, siapa yang menutup musliman seorang muslim aibnya, kejelekannya, satarallahu yaumil qiyamah, maka Allah akan menutup juga kejelekannya yang bersangkutan maksud yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Muttafaqun alaih. Maaf tadi hadisnya 234 yang dibaca, tapi terjemahnya di sini ya. Ini ketutup. Baik, hadis yang dari Ibnu Umar tadi
mengatakan jadi muslim ini saudara muslim, bahkan tidak boleh menganiaya, tidak boleh mendoliminya, tidak boleh menyakitinya. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya, kita seorang muslim. Yang mana yang muslim ya, selama dia mengucapkan 2 kalimat syahadat muslim, ya, selama dia mengucapkan 2 kalimat syahadat muslim. Adapun perbedaan hal yang sifatnya ini tidak menjadikan. Makanya sebenarnya waktu Allah, kalau misalnya persaudaraan muslim ini menyatu, sebenarnya mereka takut ya. Mereka takut, orang-orang kafir ya. Orang-orang kafir akan takut apabila seorang muslim bersatu. Makanya berusaha dipecah belah, dikelompok-kelompokkan, dikotak-kotakan seperti itu. Saya katakan Pak Rudi, orang-orang kafir tidak akan berani langsung berhadapan dengan orang-orang Islam. Tidak mungkin. Karena Sayyid Qutb mengatakan umat Islam ini seperti pohon yang kuat, memiliki akar yang kuat, kemudian batang yang kokoh, kemudian daun yang rindang. Orang-orang kafir, kata Sayyid Qutb, mengatakan tidak akan mampu menebang pohon itu. Makanya orang-orang kafir dengan lihainya dia menggunakan orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu mah bahasa Sunda mah kagian beungeut yang harum hati mungkir gitu. Jadi dalam kedalam baik, tetapi dalam artinya penuh dengan permusuhan kepada Islam, penuh kebencian. Di dalam Al-Quran banyak sifat-sifat orang munafik, tersep Islam maju, tersep umat Islam bersatu, kayak nanti dipisahkan. Makanya kata Sayyid Qutb mengatakan, maka dengan orang munafiklah umat Islam akan hancur. Jadi ibarat itu ambil saja batangnya dari pohon itu, kemudian dipakai untuk perah, gagang, kampak itu. Jadi kalau orang kafir menebang pohon itu dengan tangannya, dia akan sakit sendiri dan tidak akan beruntung. Maka tapi dengan dikasih gagang, perah, bahasa Sunda, bahasa Indonesianya, pegangan langsung dipukulkan gagang. Maka orang-orang munafik ini sangat berbahaya gitu. Makanya umat Islam ini tetap harus ada figur, harus ada tokoh yang menyatukan. Jadi jangan mau dipecah belah gitu kan. Makanya di sini kembali lagi, Islam Muslim itu saudara, jangan yang didolimi, jangan disakiti, jangan dihianati gitu kan ya. Bahkan di sini katakan harus diselamatkan wala yuslimahu, dan jangan tidak diselamatkan, harus diusahakan selamatkan. Maka di sini dikatakan lagi, siapa yang memenuhi hajat kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Siapa yang melepaskan, artinya kesulitannya, maka Allah akan melepaskannya kesulitannya dia kelak di hari kiamat. Siapa yang menutup aibnya, wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib kejelekannya, maka Allah akan menutup kejelekannya kita pada hari kiamat. Nah ini, jadi ini hadis ini waktu menurut, jadi ini lebih menekankan ya hal-hal yang artinya jangan sampai di suatu masyarakat muslim itu menjadi suatu pertentangan yang menjadikan tidak kuat, jadi goyah gitu ya. Makanya kata Rasulullah, nanti jangan sampai seorang muslim itu, artinya umat Islam itu bagaimana seperti buih di lautan gitu kan. Buih di lautan artinya tidak punya arah gitu. Kumaha ombak berapa istilahnya ya mengarah gitu. Ada sifat yang bisa umat Islam lemah itu Pak Rudi. Itu al-wahan. Al-wahan itu hubud dunia wa karahiyatul maut ya. Hubud dunia, cinta ke dunia yang berlebihan dan takut akan kematian. Makanya kalau sudah orang cinta dunia, maka akan dijual agama. Maka Islam itu akan seperti buih di lautan. Al-wahan. Makanya supaya sifat al-wahan ini wa karahiyatul maut datang, keimanan harus dibina, keimanan harus dibina. Seperti itu.
Oke, kembali ke hadis tadi. Jadi kita adalah saudara muslim. Muslim dengan muslim adalah saudara, jangan disakiti, jangan tidak diselamatkan, kemudian harus dipenuhi kebutuhannya. Dan seandainya kita memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah pun akan memenuhi kebutuhannya. Siapa yang artinya melapangkan, menjaga kurba, kesulitan, kesedihan, kesusahan, maka Allah akan melapangkan juga kesulitannya pada hari kiamat, ya. Dan juga man satara musliman satarallahu yaumal qiyamati, siapa yang menutup kejelekan, maka Allah pun akan menutup juga kejelekan pada hari kiamat. Nah, kemudian hadis yang berikutnya yang tadi saya baca ya, ini terlewat soalnya. Tadi dari Abu Hurairah ini yang tadi saya baca, al muslim la yakhunuhu wa la yukatibuhu wa la yakhdullah. Jadi muslim, ahlu muslim adalah saudara muslim lainnya, la yakhunuhu, jangan dikhianatinya, wa la yukatibuhu, jangan didustainya, wa la yakhdulhu, jangan yahdul itu jangan diambilnya, jangan dianiaya ya di sini. Jangan membenamkannya, menelantarkannya. Wala yahdulhu, jangan menelantarkannya. Kul muslim ala muslim haramun irduhu. Jadi kul muslim, setiap muslim ala muslim, terhadap muslimnya, haramun, haram, irduhu, kehormatannya, wa maluhu, hartanya, wa damuhu, darahnya. At-taqwa huna, at-taqwa hahuna. Jadi takwa itu hahuna di sini. Jadi jika Rasul bersabda, ketakwaan itu ada di sini sampai menunjukkan dadanya. Bihasbimri'in minasyari ayyakira'ahul muslim. Bihasbimri'in, seseorang itu dijaga, cukuplah seseorang itu terjaga minasyari dari kejelekan, ayyakira'ahul muslimin, artinya ayyakira, tidak menyakiti saudara muslim lainnya. Jadi jadi seseorang cukup dikatakan dari kejelekan, terlepas dari kejelekan, yaitu tidak menyakiti seorang muslim lainnya. Jadi intinya dalam bab ini, dari bab yang sebelumnya tentang mendolim seseorang, menyakiti seseorang, itu kan ya, di sini kan kemudian ibaratkan mukmin dengan mukmin lainnya kalbunyan, seperti bangunan, seperti satu tubuh yang satu, seperti itu. Diibaratkan. Ini intinya untuk memperkuat bahwa muslim itu adalah bersaudara. Bahkan mengimbas kepada yang lainnya harus ditolong, harus dipenuhi kalau ada kemampuan. Di saat kita menolong muslim, maka Allah pun akan menolong. Di saat memenuhi hajat tubuh kebutuhannya, maka Allah akan memenuhi kebutuhan. Nah, disinilah saatnya dikembali lagi ke lingkungan di sini. Kita tidak hanya dalam sholat berjamaah, gitu kan ya, kita ada dalam satu kesatuan, gitu kan ya, juga dalam hal-hal yang lainnya ya, Pak Dino, kita tetap harus saling untuk mengayomi, saling menjaga, saling menghormati, saling menghargai, seperti itu. Nah, insya Allah dengan dari skup yang kecil dulu, jangan sampai justru di warga Alta ini artinya ada kotak gap-gapan seperti itu. Maka kembali kepada di sini kan ya, artinya mulai dari Alta ini kita adalah, dan saya nyampaikan ya, saya pertama ya, yang hak seorang muslim dengan muslim lainnya, kita tetap yang pertama kali ucapkan salam. Hakul muslim ala muslim sittun, ya, tidak ada enam. Pertama yaitu idalah kita pas salim alaih, ucapkan salam. Ya kadang-kadang mungkin dengan anggaran ya, kalau kamu assalamualaikum, gitu. Nanya apa doa itu baru itu doa itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Itu kan doa kan. Ya. Halo bro. Halo bro, gitu ya. Halo bro, assalamualaikum. Ya nggak apa-apa sih pakai assalamualaikum aja. Halo bro, assalamualaikum, gitu ya. Artinya senantiasa mengiringi gitu. Assalamualaikum. Karena ini apa saja? So ayat
ucapan salam ini, ajaran salam ini Pak Rudi ini jangan diganti dengan selamat siang. Nggak apa-apa selamat siang. Ini justru dengan ucapan salam ini dia merasa bersaudara sekali. Cuma penempatannya Ustadz dulu pernah ya dikritisi oleh habaib kita ya, mohon maaf kita sebut guru kita Habib Rizik ya Pak Rudi, pernah mengkritisi tentang sebenarnya beliau pingin itu assalamualaikum dulu baru berikutnya, kan itu pernah dipermasalahkan di Jawa Barat nih izin ada kalimat sampurasun tuh sebenarnya tidak ada yang salah, cuma maksud beliau kenapa tidak assalamualaikum dulu, sedangkan di kita di sini sampurasun dibiasakan seperti itu yang dikritisi. Karena menurut saya masya Allah ya, ketika kalimat salam dulu itu agian assalamualaikum sampurasun, artinya kan ini hal yang menarik sih sebenarnya dibahas, cuma dulu persepsinya terlalu jauh Pak Dino, keliru kita apa teh pingin marah dulu. Seharusnya Islam dikedepankan dulu. Jadi ucapan salam ini kayak Buya Hamka itu kan setiap dia sebagai diplomat ya, di mana-mana dia selalu assalamualaikum, dia jadi persaudaraan itu semakin kuat. Makanya afsus salam walam ta'rif malah yang ta'rif walam ta'rif walam yang ta'rif. Jadi ucapkan salam kepada orang yang kau kenal ataupun yang tidak kenal. Jadi selama misalnya dia seorang muslim ya ucapkan salam. Justru Buya Hamka ini di saat dia harus ke mana, ke kunjungan luar negeri, kemudian ucapan salam itu mereka orang-orang muslim itu aneh, buku itu akrabnya itu. Pertama kali ya ucapan assalamualaikum, waalaikumsalam, seperti itu. Makanya ini dibudayakan salam ini harus sebenarnya. Ada tadi sampurasun apa gitu kan. Salam ini adalah jangan sampai justru maksudnya salamnya hilang, justru ucapan-ucapan yang lainnya yang muncul gitu. Ini selalu ada usaha. Ini salah satu untuk mengeratkan persaudaraan dengan salam Bang Dino. Salam. Ya misalnya ucapan salam bisa saja tambahkan assalamualaikum, kumaha damang Kang ya. Gitu kan ya banget tambah gitu. Assalamualaikum, punten gitu kan ya. Assalamualaikum, punten. Itu kan seperti itu kalau lewat seseorang gitu kan. Nah kemudian Islam mengatur salam itu yang muda kepada yang tua walaupun tidak menjadikan ketentuan gitu kan ya. Kemudian yang berkendaraan kepada yang berjalan, yang jalan kepada yang duduk gitu kan ya. Jadi yang Rasul mengajarkan apabila ada yang duduk, yang lebih dulu mengucapkan salam, yang berdiri, yang jalan assalamualaikum, yang berkendara kepada yang jalan, bisa ada yang jalan assalamualaikum, salam. Itu etika seperti itu. Ini masih terus ini kopi masih. Jadi setelah ini ngobrol lama kayak gini. Jadi itu kembali kepada ucapan salam ini kaitan dengan tadi untuk mempererat bahwa muslim yang satu dengan muslim lainnya adalah saudara. Selain tidak boleh mendolimi, tidak boleh mengkhianati, tidak boleh tidak diselamatkan, wala yuslimahu tidak boleh tidak diselamatkan. Jadi di sini saya selalu ini ya, kadang-kadang ada tim humas ya yang Baima. Jadi kalau ada orang-orang yang perlu bantuan, baik itu secara misalnya kendaraan ataupun apa, ada yang sakit, coba informasikan. Siapa tahu justru kita bisa bantu gitu kan ya. Ya syukur-syukur mereka justru bisa dengan, tapi kita minimal memberikan support, doa ya, doa. Ada yang sakit kita bantu minimal doanya, atau kalau bisa apa yang bisa dibantu, apakah perlu ke dokter, ke rumah sakit, kita bantu dengan kendaraannya. Nah masalah finansial memang kita sama ya. Dan saya kadang-kadang problem juga gitu, makanya ada dana suatu saat ya kita kalau perlu bantu. Nanti ada pasar murah nanti di sini nggak apa-apa ya gitu ya. Saya ada ide dari silakan ambil, silakan simpan Kang. Saya ada ide di sini di Alta ini. Misalnya hari apa bikin kotak, jadi siapa misalnya ada yang beli bala-bala simpan di sana gitu kan ya, beli 5 akhirnya makan 2 simpan 3 di sana di kotak sini, nanti yang lewat siapa aja ngambil. Kalau dia prakteknya di antaranya begitu, silakan simpan, silakan ambil, banyak yang ambilnya daripada yang nyimpan. Tapi kalau masih sekolah dulu suka praktek begini Pak Ustadz, makan gorengan 5 bayar 2.
Jadi kalau misalnya ke depan Kang Bimo bikin kotak di sini, silakan ambil, silakan simpan. Jadi kalau misalnya bukan beli sih di rumah bikin gehu misalnya tidak termakan, simpan di sini gitu di Alta, siapa tahu nanti yang ambilnya. Atau misalnya ada yang jualan di sini di Alta, ada yang jualan, kita nggak apa-apa beli gitu kan ya, beli untuk misalnya ada yang jualan ini kita beli hanya untuk beli tapi bukan untuk dimakan, disimpan di sini gitu. Ya paling nanti yang ambilnya nggak apa-apa, anak-anak juga yang ambilnya nggak apa-apa gitu kan ya. Ini ke depan boleh melakukan reseksi karena seperti itu Bang. Walaupun dalam kondisi kadang saya juga banyak keperluan gitu kan ya, tapi suka ingin gitu ya. Sini ada kotak khusus nanti itu. Sahur dulu terus. Seperti ini seperti ini, seperti itu. Nah, jadi nanti kita obrolkan ya ke setelah selepas ta'lim ini, setelah pas baca hadis ini, ide-ide seperti itu boleh untuk salah satunya untuk mengakrabkan. Kan al-muslim wa akhul muslim, muslim itu saudara muslim lainnya. Jangan sampai ada hidup masing-masing, nafsi-nafsi. Ini sekarang dalam kondisi seperti ini banyak orang itu egonya muncul tuh di jalanan seperti itu, ya. Nah ini sebenarnya muslim itu harus mencerminkan muslim ini adalah rahmatan lil alamin gitu kan ya. Jadi memberikan kemanfaatan, memberikan kebaikan. Justru di luar itu muslim itu dicapnya sebagai orang-orang yang memang tidak tahu diri, tidak punya etika, melakukan hal-hal yang ini yang memang Islam tidak mengajarkan begitu. Nah nanti oke lah, walaupun muluk-muluk lah kan, ya tidak tahu justru nanti bulan Ramadan mungkin ada ide ada apa-apa gitu kan. Insya Allah seperti itu. Jadi kembali ke hadis ini, untuk ada muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak boleh mendolimnya, tidak boleh tidak diselamatkannya. Bahkan Allah menjamin siapa yang memenuhi kebutuhan hajat seorang muslim, maka Allah akan memenuhi hajatnya pada hari kiamat. Siapa yang menutup kejelekannya, artinya tidak menyakitinya, maka Allah akan menutup juga. Di sini juga di sini at-taqwa hahuna, ketakwaan itu ada di sini kata Rasul dalam hati. Jadi cukuplah seseorang itu dikatakan tidak melakukan kejelekan, ayyakhiru ahul muslimatnya tidak memusuhi seorang muslim. Cukup itu tidak maksudnya itu merupakan jauh dari apa, dijauhkan dari kejelekan. Seperti itu. Nah dari hadis-hadis ini, bagaimana supaya hal-hal ini bisa terrealisasi, bisa terpraktekkan, tidak mendolim, tidak menganiaya, bisa saling membantu kebutuhan yang lainnya. Ya dengan kita coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di keluarga dulu. Nah kembali ke hadis tadi, salah satunya tadi ya, kenapa ini hadis masalah dhimma, malah tanggungan, malah perlindungan dengan sholat subuh. Sebelum saya tutupnya, hadis yang tadi, man sholat al-subhi fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh, maka ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari sifat-sifat kemunafikan. Karena dalam hadis yang paling berat bagi seorang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Artinya kalau orang dalam sholat subuh, sholat isya sudah ada keamanan dalam sifat-sifat seperti itu. Mungkin orang kesana. Oke, seperti itu ya. 3 hadis saja dulu saya rasa ya. Jadi lebih kesananya. Ya akhirnya ini menghina ya. Jadi cukuplah seseorang tidak melakukan kejelekan, yaitu ayah akhirah awal muslim, tidak menghina seorang muslim lainnya. Seperti itu. Baiklah itu ibadah rahimakumullah, beberapa hadis yang kita baca. Juga nanti saya ini bab islahi bainan nas, bab tentang mendamaikan antara manusia. Ini nanti kita di samping tetap ini batasan kita teruskan hadis sampai ini sekarang 234 ya. Sampai terus nanti juga saya mengambil contoh hadis ini yang lebih tepat untuk disampaikan lebih dulu gitu saja dari bab-bab yang lain. Seperti ini. Bab tentang tadi ya islah bainan nas seperti itu. Kemudian banyak sekali nih Kang Dino, sampai ribuan nih, sampai hadis di hadis ini sampai 5.000 lebih.
Berapa? 5.000 lebih. Enggak di sini mah 1888 sampai ya ini banyak hadisnya. Hadis banyak diulang-ulang, banyak hadis diulang-ulang. Sebelum kita meninggal dalam keadaan membahas hadis kalau 5.000 lebih. Nanti ada hadis-hadis yang ditulis, dihafalkan, kemudian kita bisa dihafalkan dan bisa disampaikan kepada yang lain. Saya rasa itu waktu rahimahumullah masih banyak waktu. Setelah ditutup kita biasa sambil makan sorabi dan bala-bala kita ngobrol ringan ya masalah kehartaan, karena intinya tetap hadis ini harus dipraktekkan pasti ya. Apa sih? Karena bagaimana saudara itu tidak boleh menyakiti, harus saling membantu, tidak boleh mendolimi seperti itu, harus saling memenuhi kebutuhan hajatnya. Karena kita dengan bukti seperti itu, Allah akan memenuhi juga kebutuhan kita. Seperti itu. Allah bisa. Demikian Hasan yang kita bisa sharingkan. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini menjadikan bukan hanya sebatas pengetahuan aja, tapi bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada hakikatnya kitab Riyadhus Shalihin ini adalah tamannya orang-orang soleh ini, artinya lebih bersifat kepada muamalah, kepada keseharian, belum masuk ke sholat saja. Adapun dari sholat disinggung sholat subuh ini memang salah satunya sholat subuh harus lebih diutamakan harus semangat gitu. Ini dalam rangka menghilangkan sifat-sifat yang kurang baik, terutama sifat-sifat kemunafikan. Jadi sekali lagi kitab Riyadhus Shalihin ini lebih bersifat hadis-hadisnya muamalah keseharian. Jadi tidak kepada sesuatu yang fikih dan lain-lain. Makanya ini sangat tepat untuk dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita dan memenuhi segala kebutuhan kita. Karena pada hakikatnya manusia tidak luput dari masalah-masalah, kebutuhan. Insya Allah dengan kita terus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan menambah rasa syukurnya itu dengan memenuhi apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Yang lebih jelas kita terus tawassul bil haq wa tawassul bis sabr supaya dalam keberuntungan, karena pada hakikatnya manusia tidak luput dari kerugian, kecuali orang-orang yang senantiasa beramal soleh, kemudian saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Mudah-mudahan di warga Alta ini terus ditanamkan untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan, untuk saling tolong-menolong di saat orang membutuhkan, saling mendoakan di saat orang yang perlu dengan doa kita, di saat orang sakit kita doakan, di saat orang membutuhkan kita bantu semaksimal mungkin. Mudah-mudahan dari Masjid Alta ini akan lahir seperti itu. Demikianlah kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.